Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap ceria walaupun di tengah pandemi. Nah, kalian sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah duduk manis? Sudah siap menerima pelajaran dari Ustazah? Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran, dan kemudahan pada kita semua, sehingga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan membawa berkah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang IPA pada subtema 3, masih pada tema 1. Nah, ingat, sesuatu yang penting silahkan kalian catat supaya tidak lupa. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu Ustazah sudah menerangkan tentang bunyi. Alangkah baiknya kalau kita merefresh atau mengingat kembali apa bunyi itu. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, sifat-sifat bunyi sendiri ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat memerlukan medium. Sedangkan mediumnya adalah benda padat, benda gas, dan benda cair. Untuk media yang paling cepat untuk merambatkan bunyi adalah benda padat. Sedang media yang paling lambat melalui media benda gas. Kemudian sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Nah, bagaimana selanjutnya? Silakan kalian ikuti penjelasan Ustazah lebih rinci mengenai bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi adalah suatu gelombang, bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Jenis-jenis pemantulan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bunyi memperkuat bunyi asli, yang kedua gaung atau kerdam, yang ketiga adalah gema. Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan tentang pemantulan bunyi berikut. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bagaimana itu? Nah, coba kalian perhatikan. Bunyi dapat memperkuat bunyi asli apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya. Contohnya, suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar lebih jelas daripada orang yang berbicara di dalam ruangan yang luas. Contoh yang lainnya adalah ketika orang sedang berbisik ke telinga orang lain, maka dia akan memberi dinding dengan tangan pada mulut orang tersebut. Tujuannya untuk memperkuat bunyi aslinya. Selanjutnya, tentang pemantulan bunyi yang berupa gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya, pemantulan bunyi terjadi di dalam bioskop. Nah, ketika dalam bioskop untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus.
untuk meredam gaung. Pantulan bunyi selanjutnya yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya jauh. Jadi, gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya jauh. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Kemudian, proses terjadinya bunyi gema dan gaung. Nah, ini proses terjadinya gaung. Ketika kamu berbicara di dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung ini akan memantulkan suara kamu. Biasanya, selang waktu antara bunyi asli dan pemantulnya di dalam gedung sangat kecil, sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Kemudian, proses terjadinya gema. Proses terjadinya gema hampir sama dengan gaung, yaitu terjadi karena pantulan bunyi. Namun, gema hanya terjadi bila sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh. Lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaung. Nah, gema dapat terjadi di alam terbuka seperti di lembah, jurang, dan lain sebagainya. Tidak seperti pemantulan pada gaung, pemantulan pada gema terjadi setelah bunyi asli. Misalkan teriakanmu itu, bunyi teriakanmu selesai diucapkan. Berikut perbedaan gaung dan gema supaya kalian bisa membedakan antara gaung dan gema. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama adalah ciri-ciri bunyi gaung. Yang satu, datangnya bunyi pantul ketika bunyi asli belum selesai diucapkan. Yang kedua, jarak sumber suara dengan penghalang dekat. Yang ketiga, bunyi yang terdengar tidak jelas. Karena tidak jelas, sifatnya merugikan. Selanjutnya, ciri-ciri bunyi gema. Ciri-ciri bunyi gema yang pertama adalah datangnya bunyi pantul ketika bunyi asli selesai diucapkan. Yang kedua, jarak sumber suara dengan penghalang jauh. Yang ketiga, bunyi yang terdengar jelas 2 kali. Yang keempat, sifatnya menguntungkan karena terdengar jelas. Anakku, demikianlah materi yang kita pelajari hari ini tentang pemantulan bunyi. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan Ustazah. Pesan Ustazah, tetap semangat beribadah, semangat belajar, bantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.